Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsul Balaghah. Al-Faslul Awal, Ta'rif bil Balaghah. Dalam materi Balaghah ini, saya akan menyampaikan dari bukunya dosen saya, Profesor Dr. D. Hidayat. Beliau adalah dosen pascasarjana di UIN Bandung ya. Judulnya Al-Balaghatul lil Jami'. Baik. Makna Balaghah. Balaghah dilihat dari segi maknanya. Yang pertama adalah secara bahasa, artinya mencapai tujuan, mengenai sasaran, dan efektif. Seperti terlihat pada ungkapan di bawah ini, balagho fulan muradahu. Balagho fulan muradahu, artinya fulan telah mencapai maksudnya. Kemudian, makna berikutnya adalah secara bahasa ya, bertutur kata dengan baik. Contohnya dalam kalimat di bawah ini, balaghur rajul balaghatan, ay ahsanat ta'bir amma fi nafsihi. Artinya, seseorang berbalaghah, ia dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan baik. Nah, sekarang adalah balaghah atau makna balaghah secara istilahi atau istilahan ya. Al-balaghatu hiya ta'diyatul makna jalil wadihan bi ibaratin sahihatin fasihatin. Laha fin nafsi asarun halabun ma'amula amati kulli kalam lil mautinil ladzi yuqalu fihi wal ashkhas alladzina yukhatabun. Nah, penjelasan makna kata-katanya ya. Yang pertama adalah al-balaghatu hiya ta'diyatul makna al-jalil wadihan bi ibaratin sahihatin fasihatin. Yaitu menyampaikan makna yang luhur secara jelas dengan menggunakan ungkapan bahasa yang benar serta fasih. Nah, dari ungkapan ini kita temui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dua aspek utama balaghah, yaitu aspek lapis dalam dan lapis luar. Lapis dalam adalah makna yang terdapat dalam pikiran seorang mutakalim. Kemudian lapis luar adalah kalam atau ujaran yang diungkapkan oleh mutakalim baik secara lisan atau tulisan untuk menyampaikan makna. Nah, jika dilihat dalam sebuah visualisasi ya, gambaran, kita lihat seperti ini. Ini adalah makna lapis dalam. Nah, kalamnya adalah lapis luar. Ujarannya itu ya. Kemudian, nomor 2, makna berarti ide, gagasan, maksud, dan tujuan berbicara. Nah, dalam kajian balaghah, makna pada umumnya berarti tujuan atau al-ghordu. Tujuan yang dimaui oleh pihak penutur. Siapa itu penutur? Mutakalim, ya, orang yang berbicara itu sendiri. Yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, maksud dari yang sesuai dengan situasi dan kondisi di buku ini dicontohkan pada kalimat assalamualaikum ya, pada ungkapan assalamualaikum. Nah, assalamualaikum ini ketika diucapkan oleh seorang tamu, maka maknanya adalah meminta dibukakan pintu. Dia permisi kepada tuan rumah bahwa minta dibukakan pintu gitu ya. Nah, ketika contoh berikutnya adalah ketika diucapkan oleh seorang MC. Nah, ketika salam tadi diucapkan, maka tujuan MC adalah meminta perhatian audien bahwa acara akan segera dimulai. Ya. Atau ketika seorang guru mengucapkan Assalamualaikum kepada siswa yang terlambat datang, tiba-tiba nyelonong masuk kelas ya, tanpa salam misalnya. Nah, guru mengucapkan Assalamualaikum, itu maksudnya adalah mengajarkan kepada siswa tadi ya, bahwa kalau masuk kelas itu harus mengucapkan salam. Jadi, bukan makna harfiah kalam itu sendiri. Nah,
Dalam balago, suatu kalam atau ujaran dilihat dari segi tujuannya. Apakah sekedar memberitahukan sesuatu atau untuk mengajak, membujuk, atau mendesak, meyakinkan, atau menyindir, menghibur, memuji, meratapi, menyesalkan sesuatu, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Tergantung situasi dan kondisinya. Dan tujuan si mutakalim itu mengungkapkan makna yang dia ungkapkan. Nah, berikutnya. Makna yang dimaksud harus bersifat jalil. Bersifat luhur, mulia, indah, dan etis. Makna jalil yang paling ideal ya adalah makna-makna yang diungkapkan oleh Allah sebagai mutakalim dalam Al-Qur'anul Karim tentang akidah, hubungan manusia dengan Tuhan, ketentuan-ketentuan tentang pergaulan antar sesama manusia dan alam sekitar, ajaran tentang moral, dan lain sebagainya. Ya, yang begitu tinggi, mulia, dan begitu indah, penuh daya cipta yang orisinil, daya cipta yang sepertinya tuh tidak ada, nggak ada siapapun yang bisa menandingi. Ya, dalam ayat-ayat Al-Quran itu nggak ada yang bisa membuat semisalnya. Ya, itulah yang kalimat makna jalil itu yang paling ideal adalah diungkapkan Allah dalam kitab Al-Quran gitu ya. Itu maksudnya makna jalil ya. Kemudian berikutnya adalah makna yang dimaksud oleh mutakalim harus sampai kepada mukhatab dengan jelas wadih ya, sehingga mudah difahami tanpa menimbulkan salah interpretasi atau salah paham. Kemudian makna yang luhur dan jelas itu disampaikan dengan ibaratin shahihatin fasihatin. Ungkapan yang benar serta fasih. Dengan pengertian shahihah. Shahihah itu artinya benar, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip tentang penggunaan kaidah nahwiyah, kemudian prinsip-prinsip penggunaan kosakata yang benar gitu ya. Jadi shahih. Nah, seorang yang pandai berbalagoh biasanya adalah orang yang sudah sangat pandai mengetahui tentang ilmu bahasa ya. Nah, kemudian fasih. Fasih artinya memiliki nilai fasohah, yaitu ungkapan itu tersusun gitu ya dari kata-kata yang mampu mengungkapkan maksud sebagaimana yang dimaui oleh mutakalim, serta sesuai pula dengan rasa bahasa yang baik atau dzauqus salim ya, sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal al-fasohah nanti ya berikutnya. Baik, untuk sementara pengertian balagoh secara bahasa dan istilahan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.